teman-teman. Halo. Kami siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Maumere, kelas 11E, akan mewawancarai salah satu petugas kesehatan. Di sini kami akan mewawancarai berkaitan dengan penyakit-penyakit pencernaan yang ditangani selama ini. Jadi sebelum kami mewawancarai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Bunda Antonia. Perkenalkan, nama saya Alexia Kewakuan. Perkenalkan, nama saya Maria Stella Pia Gracia Ngabur. Perkenalkan, nama saya Sofia Kavaji Usman. Perkenalkan, nama saya Angelina Aurelia Franky Dewa. Perkenalkan, nama saya Robertus Argentino. Perkenalkan, nama saya Yohanes Primus Nggiri. Selamat sore Mama Bidan. Kami dari kelompok 3 kelas 11E dari SMA Negeri 1 Maumere. Kami meminta waktunya untuk mewawancarai Mama Bidan. Jadi di sini kami akan mewawancarai tentang penyakit-penyakit pencernaan yang ditangani Mama Bidan selama ini. Jadi sebelum kami mewawancarai Mama Bidan, Mama Bidan bisa terlebih dahulu memperkenalkan diri. Terima kasih dan selamat sore untuk adik-adik mereka. Mama Bidan senang sekali bahwa adik-adik bisa mempercayai Mama Bidan untuk mewawancarai. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang penyakit pencernaan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bidan Siska. Saya bekerja di Rumah Sakit Lela. Di ruangannya Mama Bidan itu, Mama Bidan bukan hanya rawat ibu hamil dan bayi, tetapi dengan anak-anak juga yang Mama Bidan rawat. Terus langsung saja ya Ade. Jadi sekarang saya mau menjelaskan penyakit pencernaan yang selama ini kami tangani. Yang paling banyak di rumah sakit kami yaitu APP. APP itu appendicitis akut atau orang biasa bilang usus buntu. Jadi organ apa saja yang terdampak dari usus buntu tersebut? Oh iya. Organ-organ yang terdampak itu hanya di usus buntu saja. Dia tidak ada di organ lain, hanya usus buntu. Kalau seandainya nona mereka masih bingung usus buntu itu yang bentuknya bagaimana nanti nona mereka coba ini searching internet, pasti ada semua di situ, pasti lengkap. Mama Bidan, kalau boleh tahu gejala-gejala apa saja yang terjadi di usus buntu? Oke. Itu gejala-gejalanya ada beberapa yang sering terjadi pada usus buntu. Yang pertama itu tuh nyeri perut kanan bawah. Itu yang paling dominan tuh kanan bawah. Kemudian yang kedua mual dan muntah. Disertai juga demam, badan lemah dengan nafsu makannya kurang ada nafsu makan. Itu gejala awalnya itu seperti itu. Mama Bidan, kalau boleh tahu lagi faktor penyebab apa yang terjadi di usus buntu? Oh iya, faktor penyebab ini juga ada beberapa. Yang pertama, kurang minum air putih. Itu faktor penyebab yang paling utama. Jadi nona-nona mereka, ada mereka jangan mengira usus buntu itu mungkin pengaruh kami makan buah jambu terlalu banyak atau biji lombok, biji-bijian apa saja yang ini bisa tidak, itu mitos. Jadi yang faktanya itu tuh kurangnya minum air putih. Nah, itu bisa menyebabkan ini penyakit ini usus buntu. Kemudian yang kedua, sumbatan pada usus buntu akibat penumpukan feses atau tinja yang mengeras. Kenapa sampai terjadi feses mengeras? Itu tadi kita kurang minum air putih, kurang makan buah. Itu bisa menyebabkan tinja atau feses kita mengeras. Kemudian yang berikut penyumbatan pada rongga. Yang tadi di usus buntunya, ini sekarang penyumbatan pada rongga usus buntu. Akibatnya penyumbatan parasit pada pencernaan. Penyumbatan parasit ini apa? Itu cacing kremi itu. Itu dia bisa terjadi usus buntu. Karena dia penyumbatan parasit itu, makanya dia bisa terjadi usus buntu. Misalnya yang parasit tadi itu tuh misalnya infeksi cacing kremi. Jadi kita kalau cacing kremi banyak-banyak itu bisa menyebabkan itu. Kalau ada yang mereka bilang cacing kremi itu seperti apa, nanti ada yang mereka lihat saja di Google.
Mam Bidan, kira-kira upaya pencegahan apa saja yang dilakukan? Oke, sebenarnya di sini upaya pencegahannya itu tuh sebenarnya itu pencegahannya itu supaya kita tidak kena usus buntu, minum air putih yang banyak, makan buah yang banyak, kemudian ya kita mungkin mobilisasi itu gerak kiri kanan, itu upaya pencegahannya. Tetapi kalau usus buntu ini kalau sudah parah sekali, itu dengan tindakan namanya tindakannya operasi. Itu harus operasi. Kalau tidak segera ditangani, itu kita punya usus buntu di dalam tuh bisa pecah. Itu kalau pecah itu lebih berbahaya. Itu bahasa medisnya bilang perforasi. Itu kalau sudah perforasi, kalau sudah pecah di dalam cairan yang ada di dalam usus buntu, kalau sudah pecah, dia menyebar semua di seluruh organ tubuh kita di dalam. Nah, saat melakukan tindakan pembedahan itu dokter biasanya belahnya dari atas sampai ke bawah. Dan usus-usus yang terdampak itu yang sudah kena cairan nananya itu biasanya dokter kasih angkat, pindahkan keluar dulu, cuci dengan infus cairan NaCl, cuci bersih-bersih, baru kasih masuk lagi di dalam. Seperti itu. Terus yang kedua, yang paling banyak juga itu penyakit tifus yang sering yang di rumah sakit yang kami rawat itu tuh banyak juga penyakit tifus. Mama Bidan, kami mau tanya, tifus itu apa ya? Oh, penyakit tifus itu di gangguan di usus juga ada. Itu gangguan di usus, di saluran pencernaan juga. Itu khususnya di usus halus. Seperti itu. Lalu Mama Bidan, kami juga mau bertanya apa saja organ yang terdampak pada tifus. Organ-organ yang terdampak itu tuh pada saluran pencernaan, khususnya usus halus. Dia beda lagi dengan usus buntu. Usus buntu itu tadi hanya di usus buntu. Dia punya ini di usus halusnya. Kalau tifusnya, penyakit tifus itu tuh dia lebih dominannya ke usus halus. Kami juga ingin bertanya kepada Mama Bidan mengenai tifus ini, faktor-faktor penyebabnya apa saja telah terjadinya? Dia sebelum faktor penyebab itu tuh biasanya gejala dulu. Biasa dia berurutan seperti itu. Dia gejalanya itu tuh demam, sakit perut, sakit kepala. Itu dominannya itu. Bisa juga dengan ruam pada kulit, kemerahan pada kulit. Itu. Mungkin ada lagi yang mau ini? Tadi faktor penyebab. Oh iya, betul, terima kasih. Faktor penyebab ini ada beberapa. Yang pertama, terjadi infeksi bakteri Salmonella. Terjadi infeksi Salmonella yang menular melalui makanan atau minuman. Contoh misalnya, saya sudah tifus. Saya satu piring makan dengan dia. Mengerti? Maksudnya saya satu piring, dia juga piring makan yang saya punya, kami dua makan bareng begini. Saya sudah dengan tifus, seperti dia juga nanti pasti akan kena. Seperti itu. Jadi terus itu yang pertama. Yang kedua, seringkali karena sanitasi atau lingkungan yang buruk. Itu apa yang buruk? Lingkungan yang buruk, misalnya membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian mungkin kita di sini di perkotaan mungkin orang semua sudah ada kamar WC, atau mungkin kalau di perkampungan apa mungkin yang di tempat yang mungkin di pelosok mungkin belum ada kamar mandi WC-nya, mungkin membuang BAB itu, buang air besar itu di sembarang tempat bisa juga. Nah, yang membawa itu siapa? Lalat. Lalat itu bisa membawakan penyakit yang menyebabkan tifus. Seperti itu. Kebersihan tangan juga. Seperti itu bisa terjadi juga. Kalau boleh tahu upaya pencegahannya itu apa saja? Oke. Upaya pencegahan itu gampang, Nona. Mungkin selama ini Nona mereka juga mungkin kurang menyadari itu. Hanya kebersihan tangan. Kita cuci tangan sebelum makan, kemudian cuci tangan setelah dari toilet. Kita harus cuci tangan. Kemudian kita punya kuku harus jangan panjang. Iya, itu bisa menyebabkan, karena kita tidak tahu. Kita sudah pegang raba-raba di mana-mana, kita tidak tahu karena kita punya kuku panjang, akhirnya masuk di kita punya kuku, terlama kita ambil gorengan ini, kita tidak tahu di dalam ini ada apa. Seperti itu, di dalam ini banyak kuman. Seperti itu. Kemudian setelah kontak dengan binatang,
kita sudah pegang ayam, kucing. Jadi kita harus cuci tangan setelah itu. Kemudian pastikan makanan yang dimasak itu sampai matang. Pasti di rumah, pasti mama pasti buat seperti itu semua untuk anak-anaknya. Kemudian minum air matang. Tapi saya yakin kita semua pasti minum air yang matang semuanya. Nona. Oke, terus kalau kita makan buah, kadang pulang sekolah lihat buah enak begini, aduh enak kita tidak tahu kita punya tangan suci atau belum. Langsung ambil makan. Jadi sebelum makan harus cuci tangan. Kemudian sayur juga yang kita masak di rumah, jangan iris-iris habis langsung masak, jangan cuci dulu bersih baru dimasak. Seperti itu. Kemudian yang Mama Bidan mau jelaskan lagi itu tuh yang ketiga itu diare. Penyakit diare itu. Yang di belakang mungkin yang mau tanya. Oke, bagaimana no? Organ yang terdampak pada diare itu apa-apa saja? Terima kasih sayang. Jadi organ terdampak yaitu saluran pencernaan, khususnya usus besar dan usus halus. Jadi tadi tifus itu hanya di usus halus. Diare ini dia kena itu tuh langsung di usus halus dan usus besarnya. Diare itu yang menyebabkan peradangan infeksi atau kerusakan lapisan usus. Kalau tahu Mama Bidan, gejala-gejala apa saja yang terjadi? Pada diare. Ya. Oke, terima kasih sayang. Jadi gejala-gejala pada diare itu tuh yang pertama BAB dengan feses encer. Mungkin ada yang tidak tahu feses. Ya, feses itu apa? Feses. Feses itu kita punya, minta maaf kita punya tai. Feses itu tuh kita punya tai. Tidak apa-apa, ada mereka mungkin kalau saya bilang feses mungkin iya. Saya bilang feses mungkin bahasa kesehatan untuk kami. Jadi kalau bahasa orang bilang tai. Itu kita BAB dengan feses encer atau kita punya tai encer atau cair yang terjadi lebih dari 3 kali sehari. Adik-adik mereka mengerti lebih dari 3 kali sehari. Mengerti. Jadi kalau sudah lebih dari 3 kali sehari itu sudah mengalami diare atau menceret. Seperti itu. Kemudian disertai kembung, sakit perut, mual dan muntah. Saya rasa adik-adik mereka semua pasti pernah mengalami menceret semua ini. Itu pasti sama seperti gejala-gejala ini pasti. Seperti itu. Atau mungkin ada Nona, mungkin ada yang mau tanya lagi? Saya mau bertanya, faktor penyebab apa saja yang terjadi di diare? Di faktor penyebabnya ini nih itu infeksi bakteri. Kalau kita terjadi menceret itu tuh biasanya banyaknya infeksi virus bakteri sebenarnya. Infeksi virus bakteri atau parasit dari makanan atau minuman yang tidak higienis. Adik-adik tahu higienis? Itu harus bersih. Pokoknya barang apa saja makan minuman kita ini harus bersih, harus higienis. Terus ada juga faktor lain yang bisa menyebabkan kita diare. Pasti adik-adik mereka pasti pernah mengalami tapi tidak pernah menyadari itu. Yang pertama itu faktor stres. Ada kalau orang yang stres, ada yang makan tambah banyak, ada yang dengan stres terlalu banyak bisa menyebabkan diare. Dia bisa menyebabkan diare. Kemudian kecemasan terlalu tinggi dia bisa menyebabkan diare. Terus yang berikutnya faktor pencetusnya. Contoh misalnya makan lombok terlalu banyak. Pernah tuh makan lombok terlalu banyak kemudian menceret. Kemudian makan yang berlemak banyak. Itu saat kita itu bisa menyebabkan menceret. Nah, seperti itu. Itu saja mungkin dari Mama Bidan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diluangkan Mama Bidan kepada kami. Itu saja, terima kasih Mama Bidan. Terima kasih. Terima kasih.